Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan iradatnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW di Mekah dan di Madinah. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Aldi Ardiansyah, yang kedua ada Dewi Sulistiani, yang ketiga ada saya sendiri Nur Sukma, yang keempat ada Muhammad Fikri, yang kelima ada Tio Surya Fajril, dan yang terakhir ada Wilsya Warisa Sa'diyah. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, karakteristik pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW di Mekah. Yang kedua, sistem pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW di Mekah. Yang ketiga, karakteristik pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW di Madinah. Yang keempat, sistem pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW di Madinah. Yang kelima, lembaga pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW di Mekah dan di Madinah. Dan yang terakhir, problematika pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW di Mekah dan di Madinah. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai karakteristik pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW di Mekah, yang akan disampaikan oleh Wilsya Warisa Sa'diyah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi tentang karakteristik pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW di Mekah. Dalam perjalanan dakwah, Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam dan membangun peradaban tidak terlepas dari pendidikan Rasul kepada sahabat-sahabatnya. Proses pendidikan Islam zaman Rasul dimulai dengan penurunan ajaran Islam kepada baginda Nabi Muhammad dan proses pembudayaannya berlangsung. Peran Nabi Muhammad dalam proses pendidikan Islam dimulai dari ruang lingkup terkecil, yakni keluarga dan para sahabatnya. Beliau mendidik umatnya secara bertahap. Lalu, secara perlahan-lahan, ajakan tersebut disampaikan secara meluas, namun masih terbatas pada golongan Quraisy saja. Pada zaman kuno, kota Mekah terletak di garis lalu lintas perdagangan antara Yaman, Arabia Selatan, dan Syam dekat Lautan Tengah. Dipandang dari segi geografis, kota Mekah hampir terletak di tengah-tengah Jazirah Arabia. Oleh karena itu, kabilah-kabilah Arab dari segala penjuru tidaklah terlalu sulit mencapai Mekah. Tidaklah mengherankan bila mana semangat dagang berkembang di kalangan penduduk Mekah. Ditambah lagi, dalam kota Mekah itu terdapat rumah suci yang disebut Baitullah atau Ka'bah. Kondisi geografis seperti inilah berpengaruh besar dalam membentuk sikap dan watak masyarakatnya. Pada umumnya, penduduk Mekah bertemperamen buruk dan tidak mampu berpikir secara mendalam, sehingga hal itu juga berpengaruh pada watak dan perilaku mereka yang cenderung lebih agresif. Dalam kondisi masyarakat Mekah yang demikian itu, Nabi Muhammad SAW lahir. Menjelang usianya yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Dengan turunnya wahyu pertama itu, Nabi Muhammad SAW telah diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bangun melemparkan kain selimut dan menyingsingkan lengan baju untuk memberi peringatan dan pengajaran kepada seluruh umat manusia sebagai tugas suci, tugas mendidik dan mengajarkan Islam. Semua itu disampaikan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW mula-mula kepada karib kerabatnya dengan sembunyi-sembunyi. Islam, lalu Nabi Muhammad SAW menyediakan rumah Al-Arkam bin Abil Arqam
untuk tempat pertemuan sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya. Di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam inilah pendidikan Islam pertama dalam sejarah pendidikan Islam. Dan di rumah ini pula Nabi Muhammad SAW mengajarkan dasar-dasar atau pokok-pokok agama Islam kepada sahabat-sahabatnya dan membacakan wahyu-wahyu atau ayat-ayat Al-Quran kepada para pengikutnya. Turunnya wahyu kedua untuk memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya menyiarkan agama Islam kepada seluruh penduduk Jazirah Arab dengan terang-terangan. Dalam masa pembinaan pendidikan agama Islam di Mekah, Nabi Muhammad juga mengajarkan Al-Quran karena Al-Quran merupakan intisari dan sumber pokok ajaran Islam. Sebelum masuknya Islam, kebanyakan kaum Arab beribadah dengan cara melakukan penyembahan berhala. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW datang dan membawa revolusi keyakinan, yaitu ketauhidan. Berkaitan dengan muatan pendidikan atau kurikulum pendidikan di masa Nabi Muhammad SAW di Mekah, secara umum dapat dibagi 4 bagian, yaitu pendidikan tauhid, materi pengajaran Al-Quran, pendidikan amal dan ibadah, dan pendidikan akhlak. Di masa Nabi Muhammad SAW mengutip pernyataan Samsul Nijar, metode pendidikan Islam yang diterapkan dalam mendidik sahabat-sahabatnya antara lain yang pertama metode ceramah, dialog, diskusi, metode perumpamaan, metode kisah, metode pembiasaan, dan metode hafalan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai sistem pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW di Mekah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kepada moderator yang telah memberikan waktunya, di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW di Mekah. Sistem pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah sejalan dengan tahapan-tahapan dakwah yang disampaikan kepada kaum Quraisy. Dalam hal ini, penulis membaginya dalam 3 tahap. Yang pertama, tahapan pendidikan Islam secara rahasia dan perorangan. Pada awal turunnya wahyu pertama atau the first revelation, Al-Quran Surat 96 ayat 5, pola pendidikan yang dilakukan adalah secara sembunyi-sembunyi mengingat kondisi sosial politik yang belum stabil. Dimulai dari dirinya sendiri dan keluarga dekatnya. Mula-mula Rasulullah mendidik istrinya Khadijah untuk beriman kepada Allah dan menerima petunjuk dari Allah. Kemudian diikuti oleh anak angkatnya Ali bin Abi Thalib atau anak pamannya dan Zaid bin Haritsah atau seorang pembantu rumah tangganya yang kemudian diangkat menjadi anak angkatnya. Kemudian sahabat karibnya Abu Bakar Siddiq. Dan yang kedua, tahap pendidikan Islam secara terang-terangan. Perintah dakwah secara terang-terangan dilakukan oleh Rasulullah seiring dengan jumlah sahabat yang semakin banyak dan untuk meningkatkan jangkauan seruan dakwah. Karena diyakini dengan dakwah tersebut banyak kaum Quraisy yang akan masuk agama Islam. Yang ketiga, tahap pendidikan Islam untuk umum. Hasil seruan dakwah secara terang-terangan yang terfokus kepada keluarga dan keluarga dekat kelihatannya belum maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka Rasulullah mengubah strategi dakwahnya dari seruan yang terfokus kepada keluarga beralih kepada seruan umum, umat manusia secara keseluruhan. Ketiga, strategi pendidikan Islam di Mekah ini telah menyebabkan ajaran Islam tersebar luas, bukan hanya di kalangan penduduk Mekah, tetapi juga telah tersebar ke wilayah di luar Mekah, sehingga telah melahirkan generasi baru Muslim yang memiliki karakter yang kuat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi yang ketiga yaitu mengenai karakteristik pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW di Madinah yang akan disampaikan oleh Dewi Sulistiani. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi yang berjudul Karakteristik Pendidikan Islam pada zaman Rasulullah di Madinah. Periode Madinah merupakan awal dibangunnya fondasi kekuatan politik Islam. Seruan ajaran Islam yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di kota Madinah. Untuk melaksanakan fungsi utamanya sebagai pendidik, Rasulullah SAW telah melakukan serangkaian kebijakan yang amat strategis dalam memajukan sistem pendidikan Islam di Madinah. Kedatangan Nabi SAW bersama kaum muslimin dari Mekah disambut oleh penduduk Madinah dengan gembira dan penuh rasa persaudaraan.
Walaupun demikian, Rasul banyak mendapatkan tantangan ketika menyebarkan ajaran Islam di Madinah, di mana kondisi masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai macam latar kehidupan yang berbeda-beda. Melihat kenyataan tersebut, Nabi Muhammad SAW mulai mengatur segenap potensi yang ada pada lingkungan masyarakat di Madinah, yang bisa dikatakan belum tertata dengan baik. Jika pada periode Makkah, corak pokok pembinaan pendidikan Islam lebih mengarah pada pendidikan tauhid, yaitu dalam arti yang luas, maka berbeda dengan periode Madinah, pola yang diterapkan di Madinah lebih menekankan kepada pola pendidikan sosial politik. Pendidikan Islam di Madinah pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari pendidikan tauhid di Makkah, yaitu pemindahan bidang pendidikan sosial politik agar menjiwai ajaran tauhid, sehingga akhirnya tingkah laku sosial politiknya merupakan cerminan dan pantulan sinar tauhid tersebut. Bisa dikatakan kota Madinah pada saat itu menjadi kota yang dibangun dari prinsip-prinsip yang berasal dari dimensi wahyu Al-Quran dan sains yang termuat di dalamnya. Madinah ditata oleh Nabi SAW sebagai wilayah yang menentukan bagi ruang dan tempat umat Islam untuk hidup, bekerja, dan beribadah. Di Madinah, masjid disajikan pusat pengajaran Islam kepada seluruh lapisan masyarakat. Tujuan pendidikan Islam bukan hanya difokuskan untuk membentuk pribadi kader Islam, namun masyarakat Madinah pada saat itu juga dibekali dengan pendidikan tauhid, akhlak, amal ibadah, kehidupan sosial, masyarakatan dan keagamaan, ekonomi, kesehatan, bahkan kehidupan bernegara. Pada saat Madinah, materi pendidikan yang diberikan cakupannya lebih kompleks dibandingkan dengan materi pendidikan fase Mekah. Materi pendidikan Islam itu antara lain yang pertama pendidikan persaudaraan sesama umat atau meningkatkan ukhuwah. Yang kedua pendidikan kesejahteraan sosial. Yang ketiga pendidikan kesejahteraan keluarga kaum kerabat. Yang keempat pendidikan pertahanan dan keamanan. Baik, sekian dan terima kasih. Untuk materi yang keempat, yaitu mengenai sistem pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW di Madinah, yang akan disampaikan oleh Ardi Ardiansyah. Kepadanya, saya persilakan. Islam pada zaman Rasulullah SAW tujuan pendidikan Rasulullah pada periode adalah pendidikan pribadi kepada Islam yang diarahkan dengan aspek-aspek kemanusiaan dalam menjaga dan menjaga kesejahteraan alam semesta dengan spesialisasi pendidikan Rasulullah dalam beberapa bidang yang diperlukan untuk membangun peradaban baru dunia yang berdasarkan pada wahyu secara berurutan turun selama periode Madinah. Kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan Al-Quran adalah menganjurkan pengikutnya untuk menghafal dan menuliskan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana diajarkannya. Kemudian selama proses pendidikan di Madinah, banyak hal yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu yang pertama, karya pertama Nabi Muhammad di Madinah ialah membuat landasan yang kuat bagi kehidupan Islam, seperti masjid sebagai pusat dan kegiatan ibadah dan pengajaran agama Islam didirikan. Kemudian di masjid inilah Nabi mengajarkan dan mengemukakan prinsip-prinsip ajaran Islam. Artinya pendidikan Islam di Madinah, proses pembelajarannya pertama kali berlangsung di masjid. Yang kedua, Nabi mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nabi mendirikan satu persekutuan, yaitu menggabungkan kaum kaya dengan kaum miskin atas dasar agama. Kemudian yang ketiga, membuat piagam persaudaraan dengan golongan-golongan penduduk di Madinah yang muslim, yaitu kaum Yahudi dan kaum Nasrani, supaya tidak saling mengganggu. Inilah yang disebut perjanjian atau piagam Madinah, yang kemudian menjadi modal dengan dicetuskannya
materi yang kelima yaitu mengenai lembaga pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW di Mekah dan di Madinah yang akan disampaikan oleh Tia Surya Fajril. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Tia Surya Fajril dari kelompok 3 Sejarah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait lembaga pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW di Mekah dan Madinah. Lembaga-lembaga pendidikan pada masa Rasulullah SAW yang menjadi sarana pendidikan untuk para sahabatnya menimba pendidikan Islam. Pada masa itu terdapat lembaga pendidikan sebagai pusat pendidikan. Lembaga tersebut belum seperti lembaga pendidikan pada formal pada saat ini, namun memiliki andil besar dalam memajukan pendidikan pada masa itu. Hal ini dapat terlihat dari kemampuan para sahabat Nabi SAW yang luar biasa. Misalnya Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana beliau sebagai ahli hukum dan pemerintahan. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah sebagai ahli hadis. Kemudian Sayyidina Salman Al-Farisi, yang mana beliau sebagai ahli perbandingan agama Majusi, Nasrani, dan Islam. Dan Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau sebagai ahli hukum dan tafsir Al-Quran. Lembaga pendidikan pada masa Nabi SAW itu, pertama ada Dar Al-Arqam, kemudian lembaga pendidikan Kutab, kemudian ada juga masjid dan juga sufah. Sekian yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk materi yang terakhir yaitu mengenai problematika pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW di Mekah dan di Madinah yang akan disampaikan oleh Fik Muhammad Fikri. Kepadanya saya persilahkan. Pada moderator yang telah memberikan waktunya di sini, saya akan memaparkan materi mengenai problematika pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW di Mekah dan Madinah. Dalam usahanya melakukan aktivitas dakwah dan pendidikan di kalangan masyarakat Mekah dan Madinah, tentunya Nabi Muhammad SAW tidak dapat terlepas dari berbagai macam problematika yang menjadi tantangan dalam proses penyebaran dakwah dan pendidikan Islam. Adapun berbagai macam problematika tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Penentangan dari kaum kafir Quraisy. Saat itu, kafir Quraisy menganggap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak ada dasarnya dan tidak jelas karena mereka pikir apa yang mereka kerjakan adalah peninggalan dari nenek moyang dan tidak boleh ditinggalkan, sehingga mereka tidak peduli dan berusaha menentangnya habis-habisan agar beliau berhenti bertakwa. 2. Watak dan keadaan geografis masyarakat Arab. Kondisi tempat hidup bangsa Arab yang berupa hamparan gurun pasir, gersang yang panas dan keras memengaruhi watak kasar, agresif, keras kepala, keji, suka berperang dan merampas dari bangsa Arab masa itu. 3. Sosiologis masyarakat Rasul banyak mendapat tantangan ketika menyebarkan ajaran Islam di Madinah, di mana kondisi masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai macam latar kehidupan yang berbeda-beda, yaitu mereka yang berasal dari Makkah yang kemudian disebut dengan nama kaum muhajirin, dan mereka yang merupakan penduduk asli Madinah yang kemudian disebut kaum Ansar. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.